Nggak disangka-sangka kamera yang umurnya hampir 5 tahun ini masih banyak dicari-cari dan sekarang harganya semakin ramah kantong. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas Sony A6400 lagi di tahun 2023. Dengan kemarin itu muncul yang A6700 dan sepertinya itu lumayan ngepres harga si A6400 ini menjadi semakin menarik. Dan sebenarnya gue pengen bahas juga karena kamera ini baru selesai juga untuk servis, bukan servisnya lama banget ya, tapi kita baru masukin servis juga dan sekarang udah selesai. Kemarin itu kita ganti modul untuk memory slot gitu ya. Jadi ini memory slotnya udah baru di sini, abis gope kemarin karena sayang banget kamera ini pensi karena slot ininya rusak gitu ya, dan sekarang kita benerin dan udah bisa up lagi buat kita pakai gitu ya. Jadi ya mungkin ya jadi kamera tambahan aja buat kita pakai di studio SM Media, dan gua rasa menarik buat bahas dia lagi karena pas gua ngecek sekarang harganya udah sangat menarik. Tapi sebelum masuk ke videonya, gue pengen kenalin dulu kalau kita ada preset Creative Adventure buat kalian yang pengen bikin foto kalian kelihatan epic dengan sekali klik aja. Cocok buat starting point editing foto kalian. Totalnya itu ada 24 preset, 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Kita udah coba juga, nggak cuma buat foto-foto creature doang atau foto-foto adventure gitu ya. Jadi buat street fotografi, portrait, dan lain sebagainya itu juga bisa ngeluarin warna yang langsung epic sekali klik doang. Cocok banget buat kalian coba. Selama bulan Agustus ini gue berlakuin kode voucher Merdeka, dan kalau pakai kode tersebut kalian bisa dapat diskon Rp350.000. Terbesar sejauh ini yang diskonnya nggak akan berlaku lagi setelah bulan Agustus. Jadi kalau kalian udah kepo langsung aja cek link yang ada di deskripsi, karena buat pembayarannya juga gampang, kalian bisa pakai OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya gitu ya. Tergantung referensi kalian aja. Jadi ya langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, balik lagi ke kameranya. Jadi si Sony A6400 ini menurut gua dengan harga yang ditawarkan sekarang itu bener-bener worth it banget buat kalian pertimbangkan. Dia adalah kamera APS-C yang bisa gue bilang cukup all-rounder dari Sony. Maksudnya kalau kalian masih bingung juga, kalian lebih ke fotografi atau lebih ke videografi gitu ya, hybrid, atau kalian mengerjakan dua-duanya, menurut gua kamera ini cukup oke buat kalian pertimbangkan. Karena buat dapat konteks aja, harganya pas pertama kali gua bahas itu harga normalnya dia di 13 juta rupiah body only. Dan waktu pandemi kemarin harganya tiba-tiba naik gitu ya karena banyak yang cari. Balik lagi ini kayak pembahasan A7C juga ya. Tapi harganya naik jadi 14 juta rupiah. Pas barangnya agak langka dan antusiasme pengguna sebenarnya gede gitu ya. Itu hal yang gue bener-bener nggak suka juga sebenarnya dari Sony Indonesia, karena harga resminya pun naik gitu ya. Jadi menurut gue itu keputusan yang sangat buruk. Dan di awal tahun 2023 itu kemarin gue sempat bahas lagi juga kameranya, tapi waktu itu masih rusak dan belum kita servis. Itu harganya di 11,7 juta rupiah. Udah cukup menarik juga. Cuman sekarang pas gue cek lagi, harga terbarunya itu berada di angka 11.200.000 rupiah body only. Lebih menarik lagi. Secara value dengan harga tersebut menurut gua apa yang kita dapat di kamera ini masih sangat berimbang. Walaupun dia masih bawa kodek video yang lamanya Sony gitu ya, nggak sebagus yang sekarang keluar dengan kodek-kodek video barunya yang udah sampai 10 bit. Di sini masih 8 bit, tapi paling nggak dia bisa menghasilkan video 4K yang proper, dan dia bisa Full HD 120p juga gitu. Udah bisa Full HD slow-mo yang proper juga di kamera ini. Jadi itu aja udah memberikan value yang lumayan oke, dan begitu juga buat fotonya. Karena fotonya dengan sensor 24 megapikselnya itu dia bisa mechanical shutter burst sampai 11 frame per second. Dan itu terbilang cukup tinggi juga.
kalau kalian tertarik dengan spesifikasi full dari kameranya, itu kalian sebenarnya bisa cek juga review kita yang udah bahas lama banget dulu ya. Jadi kalian bisa nonton review tersebut dan juga ya diingat aja harganya udah lebih affordable gitu, lebih murah. Cuman gue pengen nekenin aja karena ini selalu jadi pembahasan yang menarik juga antara A6400 dan juga ZV-E10. Karena kalau kalian tertarik dengan kamera ini secara value dan juga spesifikasi yang dihadirkan, menurut gua secara value sebenarnya jauh lebih worth it buat dipertimbangkan itu adalah ZV-E10 gitu ya. Karena kamera tersebut membawa jeroan yang kurang lebih sama, spesifikasi foto dan videonya sama, tapi dengan harga yang lebih affordable. Karena untuk si ZV-E10 itu harganya di Rp10.999.000. Jadi secara harga udah lebih murah dan dia udah kit dengan lensa tambahan gitu ya. Kalau yang tadi kan ini 11,2 itu body only si A6400, sedangkan si ZV-E10 itu 10.999 atau 11 juta tapi udah dapat lensa kit gitu. Jadi ya menurut gua itu adalah value yang sangat-sangat menarik. Walaupun memang tetap ada perbedaannya. Memang si ZV-E10 ini dia nggak rasanya tuh nggak seprofesional A6400. Di sini rasanya walaupun dia kecil ya, compact, tapi rasanya solid banget. Finish kameranya pun kelihatan profesional kayak jajaran Sony Alpha yang lainnya. Sedangkan si ZV-E10 rasanya memang sangat plasticky. Tapi memang untuk spesifikasi yang dibawa itu benar-benar mirip. Bahkan kalaupun kalian mau hybrid ya, untuk foto dan video itu mirip spesifikasinya. Walaupun di ZV-E10 kalau nggak salah dia nggak ada EVF gitu ya, jadi itu ada sedikit perbedaan. Sama nggak ada flash internal kalau nggak salah. Jadi memang ada sedikit perbedaan, tapi untuk fotonya dia misalkan kalian burst itu tetap mechanical shutter di 11 frame per second, tetap tinggi dengan sensor yang sama juga 24 megapiksel. Jadi buat konteks aja kalau misalkan kalian lihatnya kayak ZV-E1 itu dia mechanical shutternya dicabut, nggak ada mechanical shutter lagi. Jadi memang lebih dikhususkan untuk content creator. Sedangkan di ZV-E10 itu dia tetap mirip jeroannya dengan versi Alpha profesionalnya gitu, dengan versi A6400 ini karena dia masih membawa mechanical shutter 11 frame per second tadi. Jadi ya value-nya bener-bener menarik banget. Belum lagi kalau kalian serius buat video, dia udah bawa layar yang vari-angle, karena kalau di sini nggak vari-angle ya, kalian masih pakai tilt up screen, walaupun kalian tetap bisa ngeliat diri kalian di depan, tapi kalau kalian pasang mic di Hot-Shoe-nya udah kelar gitu, udah ketutupan. Dan di ZV-E10 tadi udah vari-angle, sama dia udah membawa headset output gitu, headphone jack, yang itu nggak dibawa sama kamera lain di harga sekelasnya gitu. Jadi itu adalah nilai yang benar-benar plus banget dari si ZV-E10. Tapi ya balik lagi tadi plus minus. Rasanya ketika dibawa, dilihat orang awam pun kelihatan lebih kayak mainan gitu. Nggak seprofesional 6400 dan memang rasa pengoperasiannya nggak serasa profesional A6400 juga. Jadi tetap ada plus dan minus. Tapi yang manapun yang kalian pilih antara 6400 ini dan juga si ZV-E10, menurut gue dua-duanya masih menawarkan value yang benar-benar sweet spot gitu ya. Kalau kalian pengen mulai masuk ke ekosistemnya Sony di jajaran APS-C-nya, menurut gue dua-duanya worth it. Walaupun kalau berbicara value ya rasio antara harga dan spesifikasi yang dibawa, ZV-E10 sebenarnya rasionya lebih menarik gitu, lebih sweet spot lagi gitu value-nya. Kenapa tadi speed ya? Tapi ya itu, maksudnya gue pengen ngingetin aja di sini kalau kalian udah ngelirik A6400, coba juga lirik ZV-E10 gitu, karena ya dia menawarkan harga yang sebenarnya lebih oke. Tapi ya balik lagi, itu perspektif masing-masing. Menurut gua dengan harganya sekarang, kemarin tuh gua agak susah buat rekomendasiin 6400 karena harganya tiba-tiba naik melambung tinggi gitu ya. Tapi dengan harga yang sekarang di tahun 2023, kalau memang kalian lagi consider, itu worth it juga buat kalian beli gitu, buat kalian kerjain job-job kalian. Tapi ya paling itu sih sedikit pembahasan gua seputar Sony seputar Sony A6400 dan sedikit tentang ZV-E10 kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.